Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta di antara banyaknya penduduk. Terdapat orang-orang yang dicap sebagai orang terkaya di kota tersebut. Nah, siapa sajakah mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Tasripin. Tasripin adalah seorang tuan tanah yang pada masa kejayaannya menguasai banyak sekali daerah di kota Semarang. Kini, sisa-sisa kejayaan Tasripin masih terlihat di kampung-kampung sekitar Jalan MT Haryono atau orang Semarang sering menyebutnya Jalan Mataram. Dirinya juga seorang pedagang dan tuan tanah pribumi dari Semarang yang kaya raya. Pada masa kejayaannya, menguasai banyak sekali daerah di seantero Semarang. Ia adalah pengusaha kopra, kapuk, dan juga real estate. Tasripin juga memiliki bisnis kulit yang dijalankan di Kampung Kulitan. Bisnis ini mulai ramai pada permulaan abad ke-19. Bisnis ini yang menyebabkan kampung ini terkenal dengan nama Kampung Kulitan hingga sekarang. Kampung Kulitan dahulu disebut sebagai Kerajaan Tasripin karena ia beserta segenap kerabatnya pernah tinggal di sana. Tak banyak yang bisa diungkap tentang sosok Tasripin karena ketertutupan keturunannya untuk dipublikasi. Maka hanya data secuil yang dapat diperoleh tentang Tasripin. Dari tuturan lisan masyarakat Semarang sedikit dapat diketahui pribadi Tasripin. Robert Budi Hartono. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Ho Win Chung, lahir di Semarang 28 April 1940, adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum yaitu Howi Guam. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kakaknya yang bernama Michael Bambang Hartono alias Howi Xiang. Total kekayaan Robert yang dicatat Forbes mencapai 18,6 miliar US dollar. Menempatkannya sebagai orang terkaya yang ke-54 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Selain Jarum, Robert dan Michael adalah pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia atau BCA. Mereka berdua melalui Forindo Holding menguasai 51% saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti di antaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis grup jarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Perusahaan Polytron ini kini juga memproduksi ponsel yang sebelumnya hanya memproduksi AC, kulkas, produksi video dan audio, dan dispenser. Melalui perusahaan yang baru dibuat yaitu Venturus Global Digital Prima, Global Digital Niaga atau Blibli.com. Mereka juga memiliki Kaskus, situs Indonesia yang paling populer. Ooi Tjong Ham. Ooi Tjong Ham adalah seorang konglomerat yang dilahirkan di kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 19 November 1866. Ia sangat tersohor pada dekade-dekade pertama abad ke-20 sebagai pemilik Ooi Tjong Ham Concern dan NV Kiam Guan yang keduanya berpusat di Semarang dan memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pabrik gula, perbankan, dan asuransi selain di bidang impor bahan-bahan pokok. Bisnis utama dan terpenting dari Ooi Tjong Ham Concern adalah di bidang ekspor gula pasir, di mana untuk kepentingan tersebut telah dibangun 5 buah pabrik gula yang semuanya terletak di Pulau Jawa, yang kemudian membuat Ooi Tjong Ham dijuluki sebagai Raja Gula. Pada puncak kejayaan bisnisnya di dekade 1920-an, total kekayaannya ditaksir mencapai 200 juta golden. Namun justru pada periode tersebut, Ooi Tjong Ham sudah tidak berada di Indonesia atau Hindia Belanda lagi. Ia meninggalkan Semarang menuju ke Singapura pada tahun 1921 karena perselisihan dengan pemerintahan Hindia Belanda mengenai aturan pajak ganda serta mengenai hukum waris.
Undang-undang waris yang berlaku di Hindia Belanda saat itu mengharuskan pemberian warisan secara merata kepada semua anak, sedangkan Oei Tiong Ham sendiri memiliki kebijaksanaan untuk mewariskan aset-aset perusahaannya hanya kepada anak-anaknya, atau ia punya 26 anak dan 8 istri yang dinilai mampu meneruskan usahanya. Sedang anak-anak yang lain yang dinilai kurang mampu berbisnis tidak diberi hak untuk mengelola perusahaan dan hanya diberi warisan dalam bentuk uang saja. Namun hukum Hindia Belanda saat itu tidak mengakomodir konsep tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Singapura. Karena undang-undang waris Inggris yang berlaku di Singapura sesuai dengan rencana Oei Tiong Ham perihal pewarisan aset-aset perusahaannya.